Bab 291. Hantu pemangsa kini berada di dalam ikat kepala jiwa naga neter milik Xiang Shaoyun, menjadikan tubuh yang mengering itu sebagai mayat sejati yang tidak memiliki vitalitas maupun jiwa. Meskipun demikian, mayat kering ini tetap merupakan harta berharga bagi banyak kultivator. Sayangnya, bahkan jika orang lain menemukan tempat ini, mereka tidak akan bisa mengambil jenazahnya. Formasi yang menyegel tempat ini cukup kuat untuk membunuh kaisar. Xiang Shaoyun menarik kembali ikat kepala jiwa naga neter ke kepalanya. Dalam benaknya, suara hantu pemangsa bergema, menarikku langsung ke dalam kepalamu seperti ini, apakah kau tidak takut aku akan melahapmu? Kau tidak akan bisa, jawab Xiang Shaoyun dengan percaya diri. Entah mengapa, ia merasa percaya pada Devouring Ghost setelah berbicara dengannya. Seolah-olah meskipun semua orang di dunia berbalik melawannya, Devouring Ghost tidak akan melakukannya. Devouring Ghost terdiam ketika mendengar jawaban itu. Tanpa berniat berlama-lama, sepasang sayap tumbuh dari punggung Xiang Shaoyun. Ia kemudian terbang tinggi, mencoba pergi. Ketika ia mendekati puncak ruangan, hantu pemangsa melepaskan kekuatan jiwanya dan menciptakan sebuah celah, memungkinkan Xiang Shaoyun untuk terbang melewatinya. Sekali lagi, ia mendapati dirinya berada di kolam air mata air jiwa. Lubang itu tertutup, tidak membiarkan setetes pun air mata air jiwa masuk. Begitu Xiang Shaoyun kembali ke air mata air jiwa, ia merasakan suasana hatinya tenang saat sensasi nyaman menyelimutinya. Sensasi yang sama, yaitu jiwanya akan terbang keluar, kembali muncul. Luangkan waktu dan sucikan jiwamu di sini. Ini akan sangat bermanfaat bagi alam jiwa netermu, kata hantu pemakan. Xiang Shaoyun tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan itu. Dia segera mengaktifkan metode kultivasi kutukan jiwa naga neter dan mulai menyerap kekuatan dalam air mata air jiwa untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Kutukan jiwa naga neter bukan hanya kutukan. Itu juga merupakan metode kultivasi jiwa rahasia. Banyak untaian energi mengalir ke kepala Xiang Shaoyun dari air mata air jiwa, memperkaya jiwanya. Dia merasa sangat nyaman, seolah-olah sedang mandi di sungai di musim panas yang terik. Indra-indra di domain jiwa neternya menyerap kekuatan mata air jiwa seperti spons, perlahan tumbuh dan meluas. Pikiran Xiang Shaoyun benar-benar kosong saat ia sepenuhnya tenggelam dalam sensasi kebahagiaan itu. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, jiwanya menjadi jauh lebih kuat. Semua kotoran telah dibersihkan dari jiwanya, dan domain jiwa neternya telah meluas setidaknya 3 kali lipat ukurannya. Hanya seuntai mata air jiwa saja sudah cukup untuk membantu kultivator alam transformasi tingkat puncak memasuki alam langit. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Xiang Shaoyun, yang praktis mandi di seluruh kolam air mata air jiwa, mampu mengembangkan jiwanya beberapa kali lipat. Ia secara bawaan memiliki domain jiwa neter, yang memberinya jiwa yang lebih kuat daripada yang lain. Menyerap serangga pemakan otak semakin memperkuat jiwanya, dan setelah mengolah jiwanya dengan kutukan jiwa naga neter, ia memiliki kekuatan jiwa yang setara dengan kekuatan jiwa seorang ahli alam Sky Soar tingkat ketiga atau keempat. Kini, setelah jiwanya diperkaya oleh kekuatan mata air jiwa, kekuatan jiwanya setara dengan ahli alam Sky Soar tingkat ke-8. Dengan kekuatan jiwanya yang gagah berani dan kutukan jiwa naga neter, dia sepenuhnya mampu menangkap dan mengendalikan ahli alam Sky Soar di bawah tingkat ke-8. Tentu saja, itu dengan syarat dia bisa mengejutkan targetnya. Xiang Shaoyun tetap berada di kolam dan baru terbangun ketika air mata air jiwa tidak lagi mampu membantu jiwanya berkembang. Dia melompat keluar dari kolam dan meregangkan badan. Rasanya menyegarkan. Kekuatannya juga tumbuh seiring dengan kekuatan jiwanya. Tingkat kultivasinya telah mencapai puncak alam transformasi tahap ke-8. Meskipun ia hanya maju dari tahap ke-8 menengah ke puncak tahap ke-8, hal itu telah membawanya ke ambang tahap ke-9, memangkas waktu yang dibutuhkan untuk mencapai level ini hingga 2 bulan. Kemudian pandangannya tertuju pada bunga hantu itu. Joy menutupi wajahnya sambil bergumam, jika aku menelan bunga hantu ini, kekuatan jiwaku mungkin akan tumbuh lebih kuat lagi. Tuan muda, jangan terlalu terburu-buru. Bunga hantu mungkin merupakan harta karun, tetapi Anda terlalu lemah. Memakannya sekarang adalah sia-sia. Lebih baik menunggu sampai Anda mencapai alam langit tingkat akhir, kata hantu pemangsa. Xiang Shaoyun mengusap hidungnya dan tertawa hambar sebelum bertanya, kau barusan memanggilku apa? Tuan muda. Mulai sekarang, Anda akan menjadi tuan muda hantu pemangsa. Meskipun Anda memiliki bakat yang sangat buruk, Anda tetap mendapatkan warisan tuan saya, yang hanya berarti bahwa Anda mungkin akan menjadi kuat di masa depan. Selain itu, saya akan membantu Anda dengan seluruh kekuatan saya mulai sekarang sehingga pertumbuhan Anda akan lebih mudah, kata hantu pemangsa. Xiang Shaoyun menjadi ceria saat menjawab, tentu, aku akan mengandalkanmu. Dalam hati, dia bergumam, tuan muda ini punya bakat yang mengerikan. Oh,
Suatu hari nanti kau akan tahu bakatku. Ia menciptakan ruang di lautan kosmos astralnya dan memindahkan kolam air mata air jiwa ke dalamnya bersama dengan bunga hantu. 3 pemandangan menakjubkan dapat dilihat di lautan kosmos astral Siang Shaoyun. Pertama adalah teratai emas harimau ganas yang tumbuh di antara cairan bulan emas. Kedua adalah bunga api yang tumbuh di tengah kolam lava, dan ketiga adalah bunga hantu yang tumbuh di kolam air mata air jiwa. Fakta bahwa ketiga harta karun ini tumbuh subur di lautan kosmos astral Siang Shaoyun adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh banyak orang. Siang Shaoyun tidak pernah membayangkan bahwa harta karun yang ia simpan di lautan kosmos astralnya akan membawa perubahan yang tak terbayangkan pada lautan kosmos astralnya. Itu adalah sesuatu yang akan ia pelajari di masa depan. Tuan muda, Anda sudah memiliki lautan kosmos astral, tanya hantu pemangsa dengan terkejut ketika melihat kolam itu menghilang. Ya, aku beruntung dan berhasil membudidayakannya, kata Siang Shaoyun dengan angkuh. Laut kosmos astral adalah sesuatu yang bahkan banyak ahli alam langit tinggi gagal kembangkan. Umumnya, orang hanya akan memilikinya setelah mencapai alam kaisar. Itu pun dengan syarat seseorang memiliki metode kultivasi laut kosmos astral rahasia. Berapa banyak ruang yang kamu miliki saat ini? Tanya hantu pemangsa dengan nada agak terburu-buru. Tidak banyak. Sekitar 500 meter persegi, kurasa. Siang Shaoyun memperkirakan. Kombinasi dari peningkatan kekuatannya dan berbagai pertemuan kebetulan yang ia temui telah membantu lautan kosmos astralnya tumbuh secara stabil. Apa? Sudah sebesar ini? Hantu pemakan terkejut. Bukan apa-apa, kata Siang Shaoyun dengan acuh tak acuh. Hantu pemangsa tidak menjawab. Sebaliknya, ia terdiam. Siang Shaoyun hendak meninggalkan Gunung Batu Jiwa ketika domain jiwa neternya mendeteksi sejumlah besar orang bergegas menuju lokasinya. Mereka beneran punya nyali untuk memasuki wilayah rune hantu, gumam Siang Shaoyun ragu-ragu. Namun kemudian dia teringat bagaimana Devouring Ghost telah membunuh sejumlah besar Ghost Rune, menyebabkan semua Ghost Rune di sekitarnya melarikan diri, dan melucuti para pembela dari daerah ini. Sudahlah. Lagi pula aku sudah punya semua harta karun itu. Aku tidak takut pada mereka, kata Siang Shaoyun dalam hati. Kemudian dia melompat turun dari puncak Gunung Batu Jiwa tanpa berusaha menyembunyikan diri sama sekali. Seseorang yang berlari di depan kelompok itu memperhatikannya dan berteriak, haha, apakah ini yang disebut orang bertemu musuh di jalan sempit? Siang Shaoyun, hari ini kau akan mati. Bab 292. Orang yang berteriak itu tak lain adalah Zi Jingyun, si bocah petir. Dia tidak datang sendirian. Di belakangnya ada sekitar selusin orang, semuanya ahli dari aliansi petir. Dengan niat bertempur yang membara, Siang Shaoyun menatap lurus ke arah Zi Jingyun dan berkata, oh, kau ingin membunuhku? Ayo, lawan aku. Dia sangat ingin bertarung, dan dia sangat ingin berhadapan dengan kultivator nomor 1 di bawah alam langit melayang di paviliun batas awan ini dan melihat sendiri betapa hebatnya Zi Jingyun. Tidak perlu terburu-buru. Teman-teman, awasi dia. Aku akan naik ke sana dan melihat apakah ada mata air jiwa, kata Lightning Kid sebelum berubah menjadi kilat yang melesat menuju puncak Gunung Batu Jiwa. Selain Lightning Kid, para ahli lainnya juga berdatangan dari berbagai arah. Beberapa di antara mereka tidak kalah hebat dari Lightning Kid, dan mereka pun terbang menuju puncak gunung. Siang Shaoyun tidak terburu-buru, jadi dia menunggu di sana dengan tenang dan tenggelam dalam pikiran, aku telah memanen mata air jiwa dan bunga hantu, tetapi aku tidak menemukan batu pembangkit jiwa. Sepertinya aku perlu bertanya pada hantu pemangsa tentang itu. Hantu pemangsa, apakah kau tahu di mana aku bisa menemukan batu pembangkit jiwa? Tanya Siang Shaoyun melalui transmisi jiwa. Oh. Jadi kau di sini untuk batu pembangkit jiwa? Tanya hantu pemangsa. Ya. Saya kira batu pembangkit jiwa akan berada di sini, tetapi bahkan setelah menggali seluruh mata air jiwa, saya tidak menemukan apapun, jawab Siang Shaoyun. Aku memakan batu pembangkit jiwa, akui hantu pemangsa dengan terus terang. Siang Shaoyun terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Kau bisa makan itu? Tentu saja. Bagaimana aku bisa memulihkan fondasi jiwaku? Ingat, aku benar-benar disegel oleh bajingan-bajingan itu waktu itu dan bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan jiwaku. Untungnya, sebuah batu pembangkit jiwa juga tersembunyi di sini. Karena tidak ada pilihan lain, aku memakannya dan memulihkan kekuatan jiwaku, kata hantu pemangsa. Dia menambahkan, itulah mengapa aku bisa membuka ruang ini sekali setiap 10 tahun, semua demi mencari seseorang yang bisa membantuku. Akhirnya, usahaku membuahkan hasil dan kau muncul, Tuan Muda. Siang Shaoyun tidak pernah membayangkan bahwa pembukaan negeri mata air jiwa setiap 10 tahun sekalipun merupakan ulah hantu pemakan. Ini adalah kebenaran yang akan mengejutkan banyak orang jika terungkap. Namun, ia tak sanggup terlalu memikirkannya karena nasib batu pembangkit jiwa itu mengganggu pikirannya.
Misi yang ia terima dari Hua Cheng adalah untuk mendapatkan batu pembangkit jiwa. Kenyataan bahwa ia tak mampu menyelesaikan tugasnya membuat suasana hatinya memburuk. Mengapa kau menginginkan batu pembangkit jiwa? Memang, itu barang yang bagus, tapi tidak terlalu berguna bagimu di levelmu saat ini, kata hantu pemangsa. Aku mencarinya atas permintaan orang lain. Tapi karena batunya sudah hilang, aku harus melupakannya saja, kata Xiang Shaoyun dengan kecewa. Begitu. Kau mungkin bisa menemukan lebih banyak lagi di wilayah Ghost Rune, kata Devouring Ghost. Itu kabar bagus. Aku akan segera mencarinya, kata Xiang Shaoyun dengan gembira. Namun, ia belum sempat bergerak ketika dikelilingi oleh orang-orang dari aliansi petir. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Tunggu saja di sini dengan patuh sampai pemimpin aliansi kami datang untuk menyampaikan vonismu, kata salah seorang dari mereka dengan nada mengejek. Xiang Shaoyun bahkan tak repot-repot membalas. Sosoknya hanya berkelebat sesaat sebelum menghilang begitu saja. Sebelum orang itu sempat bereaksi, sebuah tamparan mendarat di wajahnya. Pak! Dia terlempar, beberapa giginya terlepas dari mulutnya. Yang lain panik, dan salah satu dari mereka berteriak, bergerak bersama dan tahan dia. Mereka menyerang bersama-sama, mengepung Xiang Shaoyun dengan rentetan serangan energi. Karena kau mencari kematian, kau tidak bisa menyalahkanku atas apa yang akan kulakukan selanjutnya, kata Xiang Shaoyun sambil mendengus dingin. Domain jiwa neternya melonjak kekuatannya, mendorong indranya ke tingkat baru yang memberinya kemampuan deteksi yang setara dengan ahli alam Sky Soar tingkat 8. Dengan itu, celah-celah semua serangan yang datang terungkap di hadapannya. Itu adalah anugerah insting yang diberikan kepadanya oleh domain jiwa neternya. Xiang Shaoyun menerobos celah yang ditemukannya dan melayangkan pukulan bertubi-tubi. Pukulan-pukulan itu semuanya diarahkan ke celah-celah tersebut, membuat semua penyerang berhamburan. Dua di antaranya bahkan terlempar dengan luka parah. Xiang Shaoyun tak menahan diri, tinjunya melesat seperti rudal kendali sebelum menghantam beberapa penyerangnya lagi. Sebelum mereka sempat melakukan perlawanan, mereka dihantam dan terlempar sambil batuk darah. Kalian semua berasal dari paviliun tepi awan, jadi aku akan mengampuni kalian untuk saat ini. Jika kalian terus memaksa, jangan salahkan aku jika aku membunuh kalian saat kita bertemu lagi, kata Xiang Shaoyun, yang tetap memutuskan untuk menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Jika dia ingin membunuh mereka, tak satu pun dari mereka akan mampu melarikan diri. Ada beberapa dari mereka yang belum menyerang, dan rasa takut saat ini terpampang di wajah mereka. Mereka adalah orang-orang yang sangat mengenal kehebatan Xiang Shaoyun. Alih-alih menyerang mereka, Xiang Shaoyun mencoba pergi. Namun suara anak petir tiba-tiba terdengar, hentikan dia. Dia pasti sudah mendapatkan harta karun itu. Selanjutnya, Lightning Kid melesat turun dari puncak gunung batu jiwa menuju Xiang Shaoyun. Ketika para pendatang baru mendengar kata-katanya, mereka menghalangi jalan Xiang Shaoyun. Selain anggota aliansi petir, orang-orang dari organisasi lain juga mengepung Xiang Shaoyun. Lightning Kid akhirnya tiba dan berkata, Xiang Shaoyun, serahkan harta itu dan mungkin aku akan mempertimbangkan untuk mengampunimu. Lightning Kid yakin ada harta karun di Gunung Batu Jiwa karena dia telah melihat tempat penggalian baru di sana. Dan karena dia sendiri telah menyaksikan Xiang Shaoyun meninggalkan puncak gunung sebelumnya, dia menyimpulkan bahwa Xiang Shaoyun pasti telah mendapatkan harta karun itu. Hehe, kau mengampuniku. Bukan aku yang mengampunimu. Xiang Shaoyun mencibir. Jawaban yang bagus. Sekarang kau boleh mati, kata Lightning Kid dengan mata menyipit sebelum melancarkan serangan telapak tangan. Telapak petir cepat. Energi telapak petir tiba di depan wajah Xiang Shaoyun dalam sekejap mata. Telapak itu memang pantas disebut demikian, karena benar-benar bergerak cepat. Bahkan beberapa kultivator alam langit pun akan kesulitan menghindari serangan ini. Serangan ini membuktikan bahwa bocah petir tidak mendapatkan reputasinya tanpa alasan. Xiang Shaoyun tidak mahir dalam teknik telapak tangan, tetapi dia bisa menangkis telapak tangan itu dengan tinjunya. Karena itu, dia menyambut telapak tangan yang datang dengan tinju petir. Bang! Bang! Dalam sekejap, keduanya saling bertukar lebih dari 10 serangan, mengirimkan energi petir yang berhamburan kemana-mana. Setelah pertukaran serangan lainnya, mereka berpisah. Tampaknya tak satu pun dari mereka mampu melakukan apapun kepada yang lain. Jadi kau sebenarnya juga menguasai kekuatan petir. Tapi kau terlalu percaya diri jika berpikir bisa mengalahkanku dengan petir, kata bocah petir sambil tertawa jahat. Energi petir di sekitarnya melonjak dan menjadi semakin ganas. Banyak arus listrik melilit tubuhnya, dengan penampakan ular petir raksasa muncul di belakangnya. Ular itu tampak sangat ganas dan mengerikan. Inilah kekuatan sejati Lightning Kid dan sumber reputasinya yang gemilang. Ia pernah mendapatkan telur ular petir secara kebetulan.
Setelah memakan telur tersebut, kekuatan petirnya tumbuh secara eksponensial, memberinya kekuatan ular petir iblis. Ular petir adalah makhluk iblis tingkat tinggi yang langka. Karena itu, ia memiliki kekuatan iblis yang luar biasa dahsyat. Sekali lagi, bocah petir menyerang. Kekuatannya telah meningkat lebih dari 1 kali lipat, dan bahkan seorang ahli alam Sky Soar tingkat pertama pun akan kesulitan menghadapi dirinya saat ini. Ular petir keluar dari gua. Dia mengambil posisi seperti ular dengan tangannya dan menusukkannya ke arah Xiang Shaoyun. Tangannya melesat seperti ular yang keluar dari gua dengan kecepatan yang tak terbayangkan, energi petir di sekitarnya mengerikan dan dahsyat. Bab 293. Jadi, ini dia ahli alam transformasi nomor 1 dari Paviliun Batas Awan. Kekuatan tempurnya memang luar biasa. Kekuatan petir selalu menjadi kekuatan ofensif terkuat. Bocah petir terlihat cukup mampu, tetapi dia masih belum sebanding dengan pendekar pedang terkuat dari Sekte Pedang Seribu kita. Kurasa Van Ren, pedang lebar merah, saja sudah cukup untuk mengalahkannya. Siapa orang yang menantang Lightning Kid itu? Kurasa dia juga bukan lawan yang mudah dikalahkan. Kenapa aku belum pernah mendengar namanya? Dia adalah Xiang Shaoyun, juga dari Paviliun Tepi Awan. Dia tidak akur dengan aliansi petir, dan dia adalah Raja Perang sejati. Mengapa ada begitu banyak Raja Perang di antara murid-murid Paviliun Tepi Awan generasi ini? Ada Xi Jingyun si bocah petir, Chen Zilong putra kilin, dan sekarang, kita memiliki Xiang Shaoyun ini. Apakah ini pertanda bahwa Paviliun Tepi Awan akan segera bangkit dan menjadi terkenal? Orang-orang di daerah itu mulai berbicara satu sama lain. Sementara itu, ular petir itu menimbulkan kekacauan, menimbulkan kepulan debu saat energi petir bersinar terang. Anak petir layak dikenal sebagai nomor 1 di bawah alam Sky Soar di Paviliun Batas Awan. Kekuatan petir yang ia keluarkan sangat mengerikan. Menghadapi serangannya secara langsung, bahkan Xiang Shaoyun pun merasa agak tertekan. Dia menilai bahwa kemampuan bertarung bocah petir sebanding dengan kakak laki-lakinya, Liang Zuangmin, cukup kuat untuk melawan ahli alam langit tingkat 2, dan bocah petir bahkan memiliki peluang melawan ahli alam langit tingkat 3. Xiang Shaoyun tidak berani menahan diri melawan lawan seperti itu. Dia pun meledak dengan kekuatan. Petir ungu bawaan melingkari tinjunya, dan setiap pukulan yang dilepaskannya mengandung kekuatan yang cukup untuk menghancurkan batu. Lebih meningkatkan kekuatan pukulannya adalah petir ungu bawaan yang sangat destruktif. Seketika itu juga, keduanya bertukar lebih dari 100 gerakan. Medan pertempuran berada dalam kekacauan total, dan sebagian besar orang bahkan tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Satu-satunya yang dapat mereka lihat adalah ular petir yang melata dan naga ungu yang meraung. Ular petir adalah varian langka dari ular iblis, sementara naga ungu adalah kaisar sejati di antara para binatang buas. Ketika pertempuran pertama kali dimulai, mereka berimbang. Namun, naga ungu tetaplah binatang buas tingkat atas. Dengan kehadiran naga yang mendominasi, ular petir akhirnya terpaksa mundur. Bang! Tinju Xiang Shaoyun menghantam telapak tangan Lightning Kid, petir ungu bawaannya melesat ke depan untuk menekan kekuatan petir Lightning Kid sebelum membuatnya terpental. Lightning Kid merasakan lengannya mati rasa, tulang-tulangnya diserang rasa sakit yang hebat seolah-olah lengannya akan lumpuh. Kekuatan petir apa ini? Ini benar-benar bisa melukaiku. Itu tidak mungkin, teriak anak petir sambil mencengkeram lengannya yang terluka. Jika hanya itu yang kau punya, bersiaplah untuk kalah, kata Xiang Shaoyun, kehilangan minat. Dia meningkatkan intensitas serangannya, membanjiri area tersebut dengan petir ungu bawaannya. Lightning Kid berusaha sekuat tenaga untuk membela diri, tetapi ia menyadari bahwa kekuatan petir Xiang Shaoyun terlalu menakutkan. Seolah-olah ia menghadapi petir alami yang sesungguhnya, kekuatan yang mampu melukainya. Jika bukan karena baju besi kelas tinggi yang dikenakannya, ia pasti sudah terluka parah sekarang. Pergi sana. Tak sanggup terus-menerus menerima pukulan, Lightning Kid melepaskan seluruh energi yang terkandung dalam bintang-bintangnya. Petir yang mengguncang langit. Gelombang kejut energi petir yang mengerikan menyebar dari tubuhnya, bahkan memaksa Xiang Shaoyun untuk sementara menjauh darinya. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekat ke Xiang Shaoyun. Langkah kilat. Dengan gerakan kaki yang membuatnya bergerak secepat kilat, ia langsung menyusul Xiang Shaoyun. Mengangkat tombaknya, ia menusukkannya ke dada Xiang Shaoyun. Ini adalah serangan terkuat yang bisa dikerahkan oleh bocah petir. Tombaknya berubah menjadi ular petir sepanjang lebih dari 10 meter. Ular itu membuka mulutnya lebar-lebar, mencoba menelan Xiang Shaoyun. Gelombang kejut mendadak dari sebelumnya telah mengejutkan Xiang Shaoyun. Karena itu, dia hampir menjadi korban serangan susulan ini. Dia dengan cepat meninju ujung tombak, tetapi dia tidak mampu mengumpulkan cukup kekuatan di balik pukulannya. Akibatnya, dia terlempar. Lebih jauh lagi, dampak benturan tersebut bahkan melumpuhkan lengannya untuk sementara waktu.
Si bocah petir bukan raja perang tanpa alasan. Mustahil bagi Xiang Shaoyun untuk mengalahkannya dengan mudah hanya dengan kekuatan fisik semata. Serangan yang lebih cerdas diperlukan. Dengan keberhasilan serangannya, si bocah petir mulai mendapatkan kepercayaan diri. Sekali lagi, dia menusuk dan mengirimkan ular petir raksasa yang menggigit Xiang Shaoyun. Tusukan demi tusukan dilancarkan, membanjiri area tersebut dengan ular petir. Xiang Shaoyun tidak diberi kesempatan untuk melakukan apapun karena Lightning Kid berusaha mengalahkan lawannya sekali dan untuk selamanya dengan serangkaian serangan ini. Gemuruh. Gemuruh. Medan perang, yang dipenuhi dengan energi petir yang sangat besar, bergetar tanpa henti. Orang-orang di sekitarnya terpaksa mundur, mereka tidak ingin terkena gelombang kejut yang tiba-tiba. Betapa dahsyatnya kekuatan serangannya. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Lightning Kid? Inilah kekuatan seorang raja perang sejati. Kurasa dia sudah menjadi raja perang super, kan? Para ahli alam Sky Soar biasa tidak akan mampu menghentikan serangannya sama sekali. Tentu saja. Keadaan Xiang Shaoyun tidak terlihat baik. Kita belum bisa memastikan. Xiang Shaoyun tadi unggul. Aku ragu dia akan dikalahkan semudah itu. Xiang Shaoyun dihujani serangkaian serangan hingga perisai energinya hancur. Untungnya, dia juga mengenakan baju besi kelas tinggi. Jika tidak, dia pasti sudah terluka parah sekarang. Pertempuran bukan hanya kompetisi kekuatan, tetapi juga kompetisi peralatan. Meskipun Xiang Shaoyun tidak terluka parah, lengannya tetap terkena tombak 2 kali, menyebabkan darahnya keluar. Tuan muda, apakah Anda membutuhkan saya untuk bertindak? Tanya hantu pemangsa, yang sudah tidak tahan lagi. Dia sangat kecewa dengan kemampuan bertarung yang ditunjukkan Xiang Shaoyun, tetapi dia tetap tidak ingin melihat tuan barunya mati. Xiang Shaoyun dapat merasakan penghinaan dari hantu pemakan, yang membuat suasana hatinya memburuk. Dia menjawab, tidak. Mengalahkannya sama sekali tidak sulit. Suasana di sekitar Xiang Shaoyun berubah total saat aura naga dan harimau yang dimilikinya bergejolak. Kemudian, ia menggunakan raungan harimau dan melancarkan serangan suara. Lightning Kid telah fokus melancarkan serangan demi serangan ke arah Xiang Shaoyun dan tidak menyangka serangan suara yang begitu mengerikan akan datang dari lawannya. Seketika, dia merasakan sakit yang hebat menusuk telinganya. Seekor Raja Harimau Putih tampak menerkamnya, membuatnya takut dan menyebabkan kehadirannya melemah. Saatnya mengakhiri ini, Xiang Shaoyun meraung dan melepaskan aura Raja Harimau disertai raungan naga. Aura keagungan yang luar biasa muncul di sekelilingnya saat dia melesat maju. Tinju petir. Xiang Shaoyun masih tidak menggunakan senjata apapun, dan dia menyerang dengan tinjunya. Kali ini, dia tidak menahan diri dan melayangkan tinjunya ke salah satu bagian vital Lightning Kid. Serangan itu mengenai sasaran, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Berniat untuk menghabisi Lightning Kid, Xiang Shaoyun melanjutkan dengan lebih banyak pukulan. Dor! Dor! Rentetan pukulan itu membuat Lightning Kid merasa seperti perahu kecil di tengah laut yang diterjang badai. Dia tidak lagi tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Jangan berani-beraninya kau melukai pemimpin aliansi kami. Para anggota aliansi petir menyadari bahwa situasinya semakin serius dan segera bertindak. Sejumlah serangan dilancarkan, mengepung Xiang Shaoyun sepenuhnya dalam upaya mereka untuk menghentikan Xiang Shaoyun membunuh Lightning Kid. Bab 294. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Xiang Shaoyun memberikan jawaban yang angkuh dan akhirnya menghunus pedang petir ungunya. Dengan satu ayunan pedang, darah berceceran kemana-mana, dan beberapa orang langsung roboh, membentuk genangan darah di bawah mereka. Xiang Shaoyun kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke Lightning Kid, berniat untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Tepat pada saat itu, sebuah teriakan terdengar, Xiang Shaoyun, dengan statusku sebagai sesepuh, aku perintahkan kau untuk berhenti sekarang juga. Teriakan itu tampaknya berhasil dan menghentikan Xiang Shaoyun dari menyerang. Ketika dia melihat ke samping, dia melihat seorang lelaki tua yang tidak dikenal. Melihat token tetua yang ditunjukkan lelaki tua itu, dia menyimpulkan bahwa lelaki itu kemungkinan besar adalah seorang ahli alam raja yang telah menekan basis kultivasinya untuk memasuki tanah mata air jiwa. Selain lelaki tua itu, ada dua individu berbeda dengan basis kultivasi yang tidak stabil. Mereka terus berada di antara alam transformasi tingkat 8 dan alam transformasi puncak, dan jelas bahwa mereka juga adalah raja yang telah menekan kekuatan mereka untuk memasukinya. Katakan padanya untuk menjauhiku di masa depan. Dia tidak akan seberuntung ini setiap kali, kata Xiang Shaoyun. Itu kata-kata besar. Apa kau tahu siapa bocah petir itu? Dia adalah murid pribadi wakil kepala pavilion, Raja Petir, dan kakak laki-lakinya adalah Raja Petir muda yang terkenal. Jika kau berlutut, memohon pengampunannya, dan menyerahkan harta yang kau dapatkan sebelumnya, kami mungkin akan mempertimbangkan untuk memohon keringanan hukuman atas namamu, kata orang yang memegang token tetua.
Xiang Shaoyun mengangkat alisnya dan berkata dengan heran, kau ingin aku berlutut dan meminta maaf kepadanya. Benar. Sebagai seorang tetua, aku memerintahkanmu untuk melakukannya. Jika tidak, kau tidak akan diizinkan lagi untuk tinggal di paviliun tepi awan, kata tetua itu dengan nada keras. Orang yang duduk di sebelah tetua itu mengutarakan sentimen yang sama, dia benar. Minta maaf kepada tuan muda, atau kau tidak akan bisa tinggal di paviliun tepi awan lagi. Xiang Shaoyun menengadah ke langit dan tertawa terbahak-bahak, hahaha. Tawanya dipenuhi dengan penghinaan, menyebabkan wajah keduanya berubah menjadi tidak enak dipandang. Kau pasti sedang sakit, kata Xiang Shaoyun dengan nada meremehkan. Mencoba menekannya hanya dengan identitas seorang tetua hanyalah lelucon. Bahkan kepala paviliun pun tidak akan mampu membuat Xiang Shaoyun bertekuk lutut. Seorang pria tidak boleh dengan mudah bertekuk lutut. Lagi pula, dengan status Xiang Shaoyun, hanya beberapa kultivator alam raja saja tidak akan mampu menekannya. Kedua raja itu sangat marah. Xiang Shaoyun, hari ini, aku akan membersihkan paviliun dari sampah yang adalah dirimu, kata salah satu tetua yang tak bisa lagi menahan diri. Meskipun tingkat kultivasi sang tetua ditekan, dia masih yakin bisa dengan mudah mengalahkan Xiang Shaoyun. Sayangnya, dia telah meremehkan Xiang Shaoyun. Melawan lawan ini, Xiang Shaoyun bahkan tidak perlu repot-repot menghunus pedangnya. Dia hanya menghadapi raja dengan sebuah pukulan. Kedua kepalan tangan beradu, diikuti suara retakan yang tajam. Pukulan itu mengubah bentuk tangan si tetua, menyebabkannya merintih kesakitan sambil memeganginya. Xiang Shaoyun tidak berhenti sampai di situ. Dia melanjutkan dengan tendangan, membuat si tetua terlempar jauh. Dengan bakatmu, seharusnya kau bersyukur kau bahkan berhasil memasuki alam langit. Namun kau berani bersikap sok tangguh di hadapan tuan muda ini. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu, kata Xiang Shaoyun dengan nada mengejek. Meskipun tetua itu adalah kultivator alam langit, kultivasinya telah ditekan, dan saat ini ia berada di alam yang sama dengan Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun adalah orang yang mampu mengalahkan bahkan Lightning Kid, yang dikenal sebagai nomor satu di bawah alam Sky Soar di paviliun batas awan, sedangkan tetua ini sama sekali bukan kultivator yang luar biasa selama masa kultivator alam transformasinya. Dengan demikian, dia sama sekali bukan tandingan Xiang Shaoyun ketika keduanya berada di alam yang sama. Dua tetua lainnya tergoda untuk ikut campur ketika melihat Xiang Shaoyun memukuli teman mereka, tetapi mereka menahan diri setelah menyaksikan kekuatan Xiang Shaoyun. Salah seorang dari mereka berteriak, Xiang Shaoyun, apa yang kau lakukan? Kau menghina atasanmu. Kau akan dihukum oleh paviliun karena ini. Xiang Shaoyun mengorek telinganya dengan malas dan berkata, sejak kapan aku menjadi anggota paviliun batas awan? Kau pasti sudah sakit jiwa. Meskipun Xiang Shaoyun tinggal di paviliun batas awan, dia sebenarnya tidak memiliki hubungan resmi dengan paviliun tersebut. Paling-paling, dia hanya bisa dianggap sebagai tamu. Jika bukan karena beberapa teman dekatnya berada di paviliun dan Hua Cheng telah memberinya sebuah perkebunan, dia mungkin sudah pergi sekarang. Wah, kau memang makhluk tak tahu terima kasih. Tunggu saja amarahmu di paviliun ini, kata tetua itu dengan geram. Kau ingin merasakan amarahku, kata Xiang Shaoyun sambil mengerutkan kening. Hal itu sangat menakutkan tetua tersebut, yang kemudian dengan cepat menjauh. Dia mengangkat Lightning Kid sebelum berkata kepada teman-temannya, kita pergi dulu. Orang gila ini pasti akan mendapat pelajaran di masa depan. Mereka pergi secepat mungkin, dan tak seorang pun dari anggota aliansi petir lainnya berani tinggal. Mereka semua mundur. Kepergian mereka tidak menandakan berakhirnya masalah Xiang Shaoyun. 4 orang lainnya sudah mengepungnya. Apa yang kau inginkan? Tanya Xiang Shaoyun dingin. Masing-masing dari mereka dilengkapi dengan pedang, dan dari pakaian mereka, jelas terlihat bahwa mereka adalah anggota sekte pedang tak terhitung jumlahnya. Sebenarnya, mereka adalah 4 pengawas agung dari sekte pedang 1000. Masing-masing dari mereka adalah ahli alam transformasi tingkat puncak, dan mereka mahir dalam formasi pedang bernama formasi pedang 4 divisi kecil. Formasi pedang 4 divisi kecil adalah formasi pedang yang sangat indah. Ketika digunakan oleh mereka yang memiliki penguasaan tinggi atas formasi ini mampu menampilkan kekuatan yang luar biasa. Keempat orang ini kebetulan mampu melepaskan kekuatan formasi ini, dan mereka telah membunuh para ahli alam Sky Soar sebelumnya dengan formasi tersebut. Karena itu, mereka juga dikenal sebagai 4 pedang ilahi, yang merupakan pengakuan atas kekuatan mereka. Serahkan mata air jiwa yang kau punya, tuntut pemimpin keempat orang itu dengan acuh tak acuh. Bagaimana kau bisa yakin aku membawanya? Tanya Xiang Shaoyun. Aku sendiri yang melihatmu mendapatkan seuntai mata air jiwa di platform pengamatan bulan. Serahkan itu dan kau akan diampuni, kata pemimpin itu dingin. Bagaimana jika saya menolak? Tanya Xiang Shaoyun.
Kemampuan bertarung yang ia tunjukkan selama pertarungannya dengan Lightning Kid sebelumnya seharusnya cukup untuk membuat banyak orang berpikir dua kali sebelum menghadapinya. Keempat orang ini yang berani menantangnya jelas percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Atau mungkin mereka hanya berasumsi bahwa Xiang Shaoyun terlalu kelelahan setelah pertempuran dan tidak akan sekuat sebelumnya. Kau boleh menolak, tapi kami akan mengambilnya sendiri, kata wakil komandan. Berdiri di sebelah timur, selatan, barat, dan utara Xiang Shaoyun, aura mereka melonjak keluar dan mengunci Xiang Shaoyun di tengah-tengah mereka. Orang-orang yang masih berada di sekitar menjadi bersemangat ketika mereka melihat bahwa pertarungan baru akan segera pecah. Itu adalah 4 pedang dewa dari Sekte Pedang Seribu. Mereka sedang bergerak menyerang Xiang Shaoyun. 4 pedang dewa telah membunuh bahkan para ahli alam Sky Soar sebelumnya dengan formasi pedang 4 divisi kecil yang sangat dahsyat. Xiang Shaoyun baru saja selesai bertarung melawan Lightning Kid dan anak buahnya. Bisakah dia selamat dari serangan 4 pedang ilahi? Bab 295. Silakan saja, kata Xiang Shaoyun dengan tenang. Rasa ingin tahunya tergelitik ketika dia mendengar apa yang dikatakan orang banyak tentang formasi pedang yang konon sangat kuat yang diketahui oleh keempat orang itu. Di dalam kolam mata air jiwa, tingkat kultivasinya telah mencapai puncak alam transformasi tahap ke-8. Setelah pertarungan besar melawan Lightning Kid, tanda-tanda menunjukkan bahwa dia hampir mencapai terobosan. Jika dia bisa menjalani beberapa pertarungan besar lagi, dia mungkin bisa langsung memasuki tahap selanjutnya. Karena kau ingin mati, jangan salahkan kami atas apa yang akan kami lakukan. Aktifkan formasi pedang, kata pemimpin keempat orang itu. Keempat pedang dewa menghunus pedang mereka secara bersamaan. Masing-masing berdiri di posisi yang berbeda, dan menggunakan 4 pedang yang benar-benar identik, mereka mengirimkan 4 energi pedang terbang ke arah Xiang Shaoyun. Itu adalah serangan yang sangat cepat. Datang dari 4 arah dan dengan kecepatan seperti itu adalah serangan yang tidak banyak orang bisa hindari. Xiang Shaoyun mengaktifkan kemampuan instingnya hanya untuk menemukan tidak ada celah di sekitarnya kecuali 1 ke atas. Tanpa ragu-ragu, dia melompat dan menghindari serangan gabungan keempatnya. Namun, dia mendapati bahwa keempatnya justru tersenyum, seolah-olah dia telah terjebak dalam tipuan mereka. Tiba-tiba, keempat energi pedang itu mengubah arah dan melesat ke atas ke arahnya. Keempat energi pedang itu tampaknya telah bergabung, sangat menakutkan, dan bahkan membelah udara. Sial, seru Xiang Shaoyun ketika akhirnya menyadari betapa seriusnya kesalahan yang telah ia buat. Setiap pengguna alam transformasi akan kehilangan mobilitas mereka sementara saat berada di udara karena pengguna alam transformasi tidak dapat terbang. Mobilitas hanya akan kembali saat mereka mendarat. Jelas, serangan gabungan pertama dari 4 pedang ilahi bertujuan untuk memaksa lawan mereka melompat ke udara sebelum menghabisi lawan tersebut. Serangan seperti itu sangat sulit untuk ditangkis dan kematian sangat mungkin terjadi. Kerumunan orang menyaksikan dengan napas tertahan, bertanya-tanya apakah Xiang Shaoyun dapat selamat dari serangan itu. Xiang Shaoyun terpaksa sekali lagi menghunus pedangnya. Dia tidak terbang menggunakan sayap harimau putihnya, karena dia masih ingin merahasiakan kartu truf itu. Dengan demikian, satu-satunya pilihannya adalah melawan kekuatan dengan kekuatan. Sambaran petir dari langit cerah. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, termasuk petir ungu bawaannya, dia mengayunkan pedangnya ke bawah. Tebasan itu seperti sambaran petir dengan daya hancur yang tidak kalah dahsyat dari serangan yang dilancarkan oleh keempatnya. Gemuruh. Gemuruh. Energi pedang bertabrakan dengan energi sabar, menghasilkan serangkaian gemuruh saat gelombang kejut besar menyebar keluar dari benturan tersebut. Awan debu terbentuk, dan energi tajam tersebut menghancurkan kerikil dan bebatuan di sekitarnya. Meskipun Xiang Shaoyun telah menghancurkan serangan gabungan terhadapnya, dia tetap terlempar jauh akibat benturan tersebut. Di sisi lain, 4 pedang dewa tampaknya tidak terpengaruh, karena mereka telah terpencar begitu Xiang Shaoyun menyerang. Pergeseran 4 divisi, teriak pemimpin keempat divisi tersebut. Seketika itu juga, keempatnya berbaris dan mengirimkan 4 pancaran energi pedang yang melesat lurus ke arah Xiang Shaoyun. Mereka bergerak secepat angin dan menyerang secepat kilat, serangan mereka sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan Xiang Shaoyun pun tidak menyangka keempatnya akan menjadi lawan yang begitu tangguh. Ia baru saja mendarat dan keempat energi pedang itu sudah tiba tepat di depan kepalanya. Jantungnya berdebar kencang saat ia langsung jatuh terlentang ketika energi pedang itu menebas wajahnya. Beberapa helai rambutnya terpotong, dan rasa sakit yang tajam menyerang pipinya. Jelas, wajahnya telah terluka, dan darah mulai mengalir darinya. Sebelum Xiang Shaoyun sempat bersukacita karena berhasil menghindari serangan pertama, serangan susulan pun tiba. 4 energi pedang kembali menyerangnya, memaksanya untuk menghadapinya dengan penghalang energi baru di sekelilingnya. Energi pedang menembus penghalang energinya dan langsung menuju ke tubuhnya.
Jika dia terkena, bahkan dengan baju zirah yang dikenakannya, dia akan tetap terluka parah. Pada saat krisis inilah pengalaman tempur Xiang Shaoyun yang kaya berperan. Dia mengayunkan pergelangan tangannya dan menyapukan pedangnya ke arah 4 energi pedang dan mengubah lintasannya. Celing! Denting! Energi pedang itu menebas pakaiannya tetapi tidak meninggalkan goresan pun di kulitnya. Bahkan, energi pedang itu tetap mengenai sasaran. Kekuatan di baliknya hanya melemah karena perubahan lintasan, dan dilindungi oleh baju zirah, Xiang Shaoyun tetap tidak terluka. Xiang Shaoyun kemudian mengayunkan pedangnya dengan ganas, memaksa 4 pedang dewa menjauh darinya. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali berdiri. Mereka berdiri saling berhadapan. Cukup jelas bahwa Xiang Shaoyun berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan terakhir. Xiang Shaoyun menatap keempat orang itu, dan keempat orang itu menatapnya. Tak satu pun dari mereka mengatakan apapun, tetapi niat bertempur mereka semakin intens. Bentrokan mereka berikutnya pasti akan sangat sengit. Para pengamat berdiri diam. Mereka semua menahan napas dan tak seorang pun mengeluarkan suara, menunggu ronde pertempuran berikutnya dimulai. Relokasi biduk. Pemimpin dari 4 pedang ilahi adalah orang yang memecah keheningan. Keempatnya mulai bergerak dengan sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat dengan jelas siapa yang berada di posisi mana lagi. Hampir 100 energi pedang berputar mengelilingi Xiang Shaoyun, perlahan membentuk siklon saat mereka perlahan mendekati Xiang Shaoyun. Dalam bentrokan mereka sebelumnya, Xiang Shaoyun masih memiliki pilihan untuk melarikan diri ke udara di atasnya. Kali ini, semua jalannya tertutup. Energi pedang mengelilinginya dari segala arah, tidak menyisakan celah sedikit pun. Satu-satunya cara untuk lolos dari serangan itu adalah dengan menerobos melalui kekuatan fisik, dan seseorang harus jauh lebih kuat daripada keempatnya untuk melakukan itu. Apakah Xiang Shaoyun mampu melakukan itu? Pedang petir ungunya bersinar terang saat petir ungu bawaannya dan energi astral meledak, mendorongnya ke kondisi terkuatnya. Domain jiwa neter dan karunia instingnya juga sepenuhnya aktif, membantunya mencari jalan keluar. Tepat ketika energi pedang hampir sepenuhnya mengepungnya, dia bergerak. Niat pedang. Dia mengayunkan pedangnya ke arah tertentu. Arahnya menuju mata rantai terlemah dari 4 pedang dewa, orang yang berada di peringkat keempat di antara mereka. Sebelum dia sempat menghindar, energi pedang Xiang Shaoyun tiba. Xiang Shaoyun kemudian menyatu dengan pedangnya, dan bersama dengan energi pedang itu, dia langsung menyerang mata rantai terlemah tersebut. Celing! Denting! Banyak percikan api muncul di udara, dan suara-suara tajam terdengar di udara. Speed! Penilaian Xiang Shaoyun terbukti benar karena targetnya memang merupakan titik lemah dari 4 pedang dewa. Targetnya gagal menangkis tebasan Xiang Shaoyun, dan semua energi pedangnya hancur berkeping-keping. Ia sendiri terbelah menjadi 2, darahnya berceceran di mana-mana. Xiang Shaoyun membunuh targetnya, tetapi sekarang punggungnya benar-benar terbuka bagi 3 lawannya yang lain. Bab 296. Dengan punggungnya yang sepenuhnya terbuka, semua orang percaya bahwa Xiang Shaoyun tidak akan bisa lolos dari serangan 3 musuhnya yang lain. Mereka tidak tahu bahwa membiarkan punggungnya terbuka adalah bagian dari rencana Xiang Shaoyun. Segera setelah membunuh targetnya, dia terus berlari ke depan. Menjelajahi 2 dunia hanya dengan 1 langkah. Dalam sekejap mata, Xiang Shaoyun menghilang jauh di depan, menyebabkan ketiga serangan yang datang dari belakangnya semuanya meleset. Saudara keempat, teriak ketiganya dengan panik ketika melihat saudara keempat mereka telah meninggal. Keempatnya adalah saudara angkat, dan kematian saudara keempat mereka sangat memprovokasi mereka. Xiang Shaoyun, aku akan menghancurkanmu sampai berkeping-keping, teriak saudara ketiga dengan marah sambil mengejar Xiang Shaoyun. Kakak ketiga, kembalilah ke sini, teriak pemimpin itu. Mereka hanya bisa menunjukkan kehebatan formasi pedang 4 divisi kecil ketika ada 4 orang di antara mereka. Sekarang setelah salah satu dari mereka tewas, formasi itu praktis hancur. Kekuatan individu mereka sama sekali tidak sebanding dengan Xiang Shaoyun. Benar saja, ketika saudara ketiga mengejar, Xiang Shaoyun berbalik dan berkata dengan dingin, kalian boleh membunuhku, tapi aku tidak boleh membalasnya. Omong kosong macam apa ini? Dengan niat membunuh yang membara, saudara ketiga menusukkan pedangnya tepat ke tenggorokan Xiang Shaoyun. Sayangnya, sebelum pedangnya mengenai sasaran, pedang Xiang Shaoyun tiba dan menebas pedangnya. Pedang itu terus menerjang dan memotong lengannya juga. Baik lengan maupun pedang yang patah itu terlempar. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak melancarkan serangan lebih lanjut, saudara pertama dan kedua tiba dan menyerang dari kedua sisinya. Tanpa formasi pedang mereka, serangan mereka jauh kurang mengancam. Xiang Shaoyun mengaktifkan kemampuan instingnya, mengungkap celah serangan mereka di hadapannya. Kemudian, dia menari di antara pedang mereka dengan gerakan kakinya yang menakjubkan sebelum akhirnya mengayunkan pedangnya ke arah mereka.
Dua ratapan terdengar bersamaan. Luka fatal terlihat pada masing-masing dari mereka. Xiang Shaoyun berada dalam posisi sulit hampir segera setelah pertarungan sengitnya dengan Lightning Kid. Karena itu, dia saat ini sedang dalam suasana hati yang buruk, dan satu-satunya cara untuk melampiaskannya adalah dengan membunuh. Dia menari-nari dengan lincah sementara pedangnya mengayun kemana-mana dengan penuh percaya diri. Tak satu pun lawannya yang mampu menghentikannya. Akhirnya, dia membelah pemimpin 4 pedang ilahi menjadi 2 di bagian pinggang. Kakau iblis! Sekte Pedang Seribu tak akan mengampunimu, teriak saudara kedua dari 4 pedang ilahi yang ketakutan sebelum melarikan diri dengan tergesa-gesa. Sayangnya, dia tidak secepat Xiang Shaoyun dan kepalanya segera dipenggal. Saudara ketiga dengan lengan yang terputus juga mencoba melarikan diri. Tetapi dia masih menderita akibat serangan petir Xiang Shaoyun, dan tubuhnya terlalu mati rasa untuk berlari. Jangan bunuh aku. Kumohon ampuni aku, pintanya ketika melihat Xiang Shaoyun berjalan ke arahnya dengan pedang di tangan. Saat itu, ia sudah kehilangan secercah keberanian. Siapapun yang membunuh harus selalu siap untuk dibunuh, kata Xiang Shaoyun. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak memberikan pukulan mematikan kepadanya juga, seseorang dari Sekte Pedang Seribu melangkah maju dan berteriak, cukup. Xiang Shaoyun, sudah waktunya kau berhenti. Sebelum orang itu menyelesaikan kata-katanya, energi pedang melesat di udara dan memisahkan kepalanya dari tubuhnya, mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Pria ini adalah pembawa malapetaka, demikian kesimpulan mereka semua. Beristirahatlah dengan tenang, kata Xiang Shaoyun sebelum menghabisi target terakhirnya. Speed. Darah berceceran dan memenuhi area tersebut dengan bau darah yang menyengat. Orang-orang yang hadir semuanya pernah menyaksikan kematian sebelumnya, tetapi mereka masih terkejut dengan ketegasan Xiang Shaoyun saat membunuh 4 pedang dewa. Melihat Xiang Shaoyun yang berlumuran darah musuh-musuhnya, rasa hormat memenuhi mata mereka. Xiang Shaoyun mengamati kerumunan dan bertanya, apakah ada orang lain yang menginginkan mata air jiwaku? Kemanapun pandangannya tertuju, orang-orang menghindari tatapannya dan menundukkan kepala. Bagi mereka, tatapan Xiang Shaoyun terasa seperti pisau tajam, dan sangat sulit bagi mereka untuk menghadapinya. Xiang Shaoyun, jangan berpikir untuk pergi setelah membunuh 4 pengawas Sekte Pedang Seribu. Anggota Sekte Pedang Seribu, bunuh dia, perintah sebuah suara sedingin ular. Seorang pemuda berpenampilan feminin dengan pedang berbentuk ular di tangan melangkah keluar. Dia adalah cucu Nyu, pendekar pedang ular lincah dari Sekte Pedang Seribu. Bersamaan dengan kemunculannya, anggota Sekte Pedang Seribu lainnya di area tersebut juga ikut keluar. Xiang Shaoyun tidak menyangka masih ada orang yang mencoba mendekatinya. Hanya dengan beberapa kata, cucunya ini berhasil membuat lebih dari 40 murid Sekte Pedang Seribu untuk maju. Selain itu, seorang pemuda dari perkumpulan darah iblis juga maju dan berkata, dia memiliki mata air jiwa. Murid-murid perkumpulan darah iblis, bunuh dia dan ambil mata air jiwanya. Ini adalah pemuda yang sama yang pernah berselisih singkat dengan Xiang Shaoyun di mimbar pengamatan bulan. Saat itu, Xiang Shaoyun, Liang Zuangmin, dan Hua Honglou telah membunuh 3 pengawas yang bertugas menjaganya. Pemuda itu adalah Mosa, seorang jenius muda yang selama ini disembunyikan oleh perkumpulan darah iblis. Ia tak kalah berbakat dari peri iblis, dan kekuatannya pun setara dengan wajah iblis, yang telah dibunuh Xiang Shaoyun belum lama ini. Atas perintah Mosa, sekitar 40 murid perkumpulan darah iblis pun ikut maju. Melihat lebih dari 40 orang yang mengelilinginya, Xiang Shaoyun berkata, bagus sekali. Ayo, hadapi aku. Apa kau pikir aku, Xiang Shaoyun, akan takut? Orang-orang terdiam, terkejut karena Xiang Shaoyun masih memiliki kepercayaan diri yang begitu tinggi. Dan pada saat itulah Xiang Shaoyun melakukan sesuatu yang tidak mereka duga. Dia mengangkat tangannya dan menunjukkan jari tengahnya sebelum berbalik dan lari. Orang-orang dari Sekte Pedang Seribu dan perkumpulan darah iblis benar-benar tercengang. Bukankah dia baru saja menyatakan bahwa dia tidak takut? Mengapa dia tiba-tiba melarikan diri? Apa? Cucunya adalah orang pertama yang sadar, dan dia berteriak, bajingan. Kejar. Jangan biarkan dia lolos. Kau tidak akan bisa lolos dari kematian, ejek Mosa. Maka, orang-orang dari Sekte Pedang Seribu dan perkumpulan darah iblis mulai mengejar Xiang Shaoyun. Namun tak lama kemudian, mereka semua mundur. Mengapa? Karena Xiang Shaoyun telah menyerbu langsung ke jantung wilayah rune hantu. Jika mereka mengikutinya ke sana, tak seorang pun dari mereka bisa lolos dari kematian, dan mereka tidak berniat untuk mati bersama Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun berhasil melarikan diri, meninggalkan namanya terukir dalam benak para anggota generasi muda ini melalui 2 pertempuran yang telah ia lalui. Bagi mereka, Xiang Shaoyun kini setara dengan para jenius papan atas seperti Wu Jianfei, peri iblis, dan Wu Qi.
Adapun siapa di antara mereka yang sebenarnya nomor satu di bawah alam langit, itu hanya bisa dijawab melalui pertempuran. Bab 297. Terdapat puluhan ribu rune hantu yang berdiam di jantung wilayah mereka. Jumlah mereka yang sangat banyak cukup untuk membunuh semua manusia di sana jika mereka mau. Untungnya bagi manusia, rune hantu jarang meninggalkan rumah mereka dan hanya mengirim kelompok kecil untuk menghadapi manusia hampir sepanjang waktu. Alasannya adalah karena mereka menyukai aura yang beredar di lingkungan rumah mereka, dan mereka menikmati tinggal di wilayah mereka. Meskipun Xiang Shaoyun sedang menuju jauh ke jantung wilayah mereka, dia tidak sepenuhnya yakin bisa menghadapi pasukan rune hantu yang sangat besar di sana. Satu-satunya alasan dia berani menembus sedalam itu adalah berkat hantu pemangsa yang kini ada di kepalanya. Rune hantu memiliki fisik yang lemah, tetapi jiwa mereka cukup kuat untuk melindungi diri mereka sendiri. Saat Xiang Shaoyun mendekati jantung wilayah tersebut, sejumlah besar rune hantu terbang ke arahnya. Mereka menyerang secara langsung, mengirimkan banyak batu dan pohon beterbangan ke arah Xiang Shaoyun. Aku masih belum cukup bertarung, jadi pertarungan selalu disambut baik, kata Xiang Shaoyun dengan niat bertempur yang membara. Jika orang-orang dari Sekte Pedang Seribu dan masyarakat darah iblis mendengar ini, mereka mungkin akan mengutuknya karena jika dia tidak cukup berjuang, mengapa dia melarikan diri dari mereka? Sebenarnya, Xiang Shaoyun tidak melarikan diri karena takut. Dia hanya tidak ingin membuang waktu untuk mereka. Dia sudah berada di sini selama sekitar setengah bulan, dan waktu untuk pergi sudah dekat. Dia harus memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mencari batu pembangkit jiwa. Itulah mengapa dia memutuskan untuk berlari dan langsung menyerbu ke jantung wilayah rune hantu. Xiang Shaoyun tidak berniat melawan rune hantu ini di darat. Sepasang sayap tumbuh dari punggungnya, dan dengan kepakan sayap itu, dia melesat ke langit sebelum menyerang dengan tinjunya. Dua naga ungu terbang keluar dan melesat ke arah rune hantu tersebut. Gemuruh! Gemuruh! Naga-naga itu menimbulkan malapetaka, mengubah banyak batu dan pohon menjadi debu. Serangan petir naga-naga itu akan melukai parah atau langsung membunuh rune hantu apapun yang mereka sentuh. Xiang Shaoyun tidak lagi menahan diri saat dia terbang dan meninju berulang kali, mengirimkan satu naga ungu demi satu naga ungu terbang dari tinjunya, memenuhi area tersebut dengan serangan petir. Para rune hantu yang menyambutnya tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dan semuanya akhirnya mati di bawah serangan terus-menerus Xiang Shaoyun. Setelah membunuh para rune hantu, Xiang Shaoyun melarutkan beberapa kristal spiritual di dalam lautan kosmos astralnya untuk mengisi kembali energinya. Saat itulah dia menyadari peningkatan kultivasinya. Tahap ke-9 semakin dekat. Sepertinya pertempuran terus-menerus sangat membantu. Aku harus mencapai tahap ke-9 sebelum meninggalkan tempat ini, Xiang Shaoyun memutuskan. Tepat ketika dia hendak melanjutkan perjalanannya, lebih banyak rune hantu muncul. Keunggulan terbesar mereka adalah kemampuan mereka untuk menyerang dari jauh dengan kekuatan jiwa dan kemampuan mereka untuk terbang. Namun, kelemahan mereka juga sangat jelas, kemampuan mereka yang buruk untuk bertahan. Karena Xiang Shaoyun mampu memblokir serangan jiwa dari rune hantu dan terbang, rune hantu tidak memiliki keunggulan apapun atas dirinya. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah mati. Dia bertarung dengan ganas, menyerbu langsung ke tengah-tengah rune hantu dengan kepakan sayapnya. Dia meninju tanpa henti, mengirimkan kekuatan petir dan emas ganas kemana-mana melalui tinjunya. Rune hantu tidak memiliki cara untuk membela diri terhadapnya, dan hanya satu pukulan saja sudah cukup untuk membunuh rune hantu. Keahlian mereka dalam melancarkan serangan lemparan benar-benar dinetralisir, karena Xiang Shaoyun terbang di tengah-tengah mereka. Setiap kali mereka menyerang, sangat mudah bagi mereka untuk malah melukai rekan-rekan mereka sendiri. Begitu saja, kelompok rune hantu lainnya dikalahkan. Manusia, kau terlalu sombong. Beraninya kau menerobos wilayah kami, teriak seorang raja rune hantu yang baru tiba. Raja rune hantu itu segera melancarkan serangan jiwa dengan membentuk formasi jiwa menggunakan kekuatan jiwanya. Serangan jiwa sebelumnya tidak pernah gagal bagi raja rune hantu ini, tetapi kali ini, ia gagal. Kekuatan jiwamu tak berguna melawanku, kata Xiang Shaoyun sambil mencibir. Dia mengepakkan sayapnya dan menyerang raja rune hantu sebelum menusuk dengan jarinya. Jari penghancur bintang 3. Seketika itu juga, dia menusuk 3 kali berturut-turut, mengirimkan 3 pancaran energi jari ke depan. Untaian energi api menyebar di dalam pancaran yang melesat ke arah raja rune hantu. Sambil mengepakkan sayap rune hantunya, raja rune hantu menghindari serangan Xiang Shaoyun. Pada saat yang sama, untaian kekuatan unik menyebar dari sayapnya saat ia mencoba untuk membuat pikiran Xiang Shaoyun linglung. Sayangnya bagi Raja Rune Hantu, Xiang Shaoyun juga sepenuhnya kebal terhadap serangan silau. Xiang Shaoyun mendekati Raja Rune Hantu dan melayangkan beberapa pukulan. Namun, Raja Rune Hantu itu tidak sama dengan Rune Hantu biasa.
Ia memiliki waktu reaksi yang jauh lebih cepat dan mampu terus menghindari serangan Xiang Shaoyun. Bahkan saat ia bergerak untuk menghindari serangan, ia masih sempat mengangkat lebih banyak benda sebelum membantingnya ke arah Xiang Shaoyun. Kau tidak sebodoh yang lain, tapi kau tidak akan bisa lolos dari kematian, ejek Xiang Shaoyun. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menghunus pedang petir ungunya sebelum mengirimkan energi pedang yang berubah menjadi sambaran petir yang melesat ke arah Raja Rune Hantu. Sekali lagi, Raja Rune Hantu menghindari serangan itu. Tapi akankah dia mampu mempertahankannya? Xiang Shaoyun mulai menebas pedangnya dengan membabi buta, petir ungu bawaannya meresap ke dalam setiap energi pedang yang dia kirimkan, membuat setiap serangan menjadi sangat mengerikan. Setelah menghindari beberapa serangan berturut-turut, Raja Rune Hantu akhirnya terkena serangan. Kekuatan petir itu tanpa ampun, seketika menghanguskan tubuh Raja Rune Hantu hingga hitam. Ia mulai berjatuhan dari langit. Xiang Shaoyun melanjutkan dengan tebasan lain, membelah Raja Rune Hantu menjadi dua. Namun sebelum Xiang Shaoyun sempat merayakan kemenangan, sekitar selusin Raja Rune Hantu muncul dan mengepungnya. Mereka menyerangnya dengan serangan jiwa dan serangan telekinetik, dengan batu dan pohon yang dilemparkan oleh serangan telekinetik menjadi ancaman terbesar baginya. Sensasi serupa seperti saat berada di ruang batas kembali menghampirinya. Ia dipaksa berada dalam posisi bertahan di mana kegagalan akan berujung pada kematian. Dengan cara tertentu, situasi intens ini justru memunculkan lebih banyak potensi dalam dirinya. Ayo! Ini akan menjadi sesi latihan yang bagus, teriak Xiang Shaoyun dengan marah sebelum sepenuhnya fokus pada pertahanan dirinya. Sebuah penghalang energi emas terbentuk di sekelilingnya, naga dan harimau di sekitarnya meraung berulang kali, dan pedangnya diayunkan berulang kali untuk menangkis serangan yang datang. Energi petir berhamburan kemana-mana, dan gemuruh guntur menggema di seluruh area. Namun, bertahan terlalu lama akan selalu berujung pada kekalahan. Xiang Shaoyun mampu memblokir sebagian besar serangan yang datang, tetapi ia masih melewatkan beberapa serangan yang menghantamnya tanpa ampun. Dor. Bab 298. Alam transformasi tahap ke-9. Xiang Shaoyun dihantam oleh batu dan pohon yang berterbangan dari segala arah, membuatnya kehilangan orientasi. Tanpa baju besi kelas tinggi yang dikenakannya, dia pasti sudah hancur berkeping-keping. Lagi pula, lawan-lawannya adalah Raja Rune Hantu. Serangan mereka pasti tidak lemah. Xiang Shaoyun terkena serangan berulang kali, dan darah terlihat menetes dari sudut bibirnya. Jelas sekali, dia telah mengalami luka-luka. Dia tidak membiarkan dirinya terkubur oleh batu-batu yang menghujaninya. Mengandalkan domain jiwa neternya, dia terus melacak semua benda yang terbang ke arahnya dan mengayunkan pedangnya ke arah mereka. Sayangnya, meskipun domain jiwa neter membantunya melacak semua benda yang berterbangan, tubuhnya tidak mampu bereaksi tepat waktu. Benda-benda berjatuhan dari segala arah, dan banyak bagian tubuhnya terkena. Ia berada dalam kondisi yang mengerikan. Nak, apa kau butuh bantuanku? Suara hantu pemakan terdengar lagi. Tidak, kata Xiang Shaoyun dengan tegas. Bukan berarti dia belum pernah berada dalam kondisi seburuk ini sebelumnya. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk menguatkan diri. Dia mengerahkan lebih banyak kekuatan dari tubuhnya, menyebabkan sayap harimau putih yang tadinya redup kembali mengeras. Sayap itu segera bekerja dan mulai menamparkan benda-benda terbang menjauhinya. Dor. Layaknya sepasang senjata luar biasa, sepasang sayap itu menyapu kemana-mana, membawa serta energi emas pekat dan ganas yang menghancurkan segala sesuatu yang dihantamnya menjadi debu, sangat mengurangi tekanan yang dialami Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun tidak berdiam diri. Sekali lagi, ia menunjukkan keunggulan yang diberikan kepadanya oleh domain jiwa neter saat ia mulai bergerak lincah di tengah benda-benda terbang sambil dengan akurat menghindari serangan. Perlahan, ia mendekati Raja-Raja Rune Hantu. Para Raja Rune Hantu ini telah belajar dari kesalahan mereka dan tidak memberi Xiang Shaoyun kesempatan untuk mendekati mereka. Mereka mencabut sejumlah besar pohon untuk membentuk blokade sambil terus melancarkan serangan tanpa henti terhadap Xiang Shaoyun. Dengan bantuan sayap harimau putih, Xiang Shaoyun jauh lebih baik. Namun, pengeluaran energinya saat ini sangat tinggi, dan dia tidak akan mampu bertahan lama. Entah mengapa, dia tampaknya tidak peduli. Bahkan, sepertinya dia malah menyambut pengeluaran energi tersebut. Setelah sekian lama berusaha menangkap Raja-Raja Rune Hantu, energi Xiang Shaoyun akhirnya hampir habis. Luka-luka yang dideritanya juga mencapai titik di mana dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sayapnya kembali redup, dan itu diikuti oleh lebih dari 10 pukulan berat yang menghantam tubuhnya. Darah mulai mengalir dari bagian tubuhnya yang tidak terlindungi oleh baju zirah. Perlahan, rasa sakit mengikis tekad Xiang Shaoyun, memaksanya untuk menyerah. Aku masih bisa bertahan. Aku masih bisa bertahan. Xiang Shaoyun berulang kali berkata pada dirinya sendiri.
Dia tidak berdamai dengan keadaan. Dia ingin menghancurkan lebih banyak belenggu yang mengikatnya dan memeras lebih banyak potensi yang dimilikinya. Dia mulai menyebarkan buku panduan penguasa penakluk surga. 9 bintangnya bersinar terang, memeras setiap ons kekuatan yang tersisa dalam dirinya, dan akhirnya, lebih banyak potensi tersembunyinya dipaksa keluar. Untaian kekuatan tersembunyi mulai keluar dari dalam dirinya, mengisi kembali energi astral dan menyembuhkan lukanya, membantunya perlahan memulihkan kekuatan tempurnya. Ini belum cukup. Aku butuh lebih banyak kekuatan. Ahahaha. Xiang Shaoyun meraung dan mempercepat laju kultivasinya. Petir ungu bawaannya, energi harimau putihnya, dan energi api Yun meledak bersamaan, menyelimutinya dengan 3 energi berbeda berwarna ungu, emas, dan merah. Penghalang energi Xiang Shaoyun menjadi lebih kuat, dan sekali lagi, sayap harimau putihnya menjadi padat, dan tampaknya telah memanjang. Dor! Dor! Benda-benda masih berjatuhan ke arahnya, tetapi kali ini, penghalang energinya berdiri tegak. Dia dipenuhi dengan kekuatan. Hancurkan! Dia menengadah ke langit dan meraung, sayapnya terbentang lebar saat energi tak terbatas menyebar darinya, mendorong semua benda terbang kembali ke arah Raja-Raja Rune Hantu. Para Raja Rune Hantu terpaksa segera berpencar dan menghindari benda-benda yang berterbangan. Manusia ini tampaknya menjadi lebih kuat, teriak seorang Raja Rune Hantu dengan cemas. Sialan! Mengapa manusia ini berbeda dari manusia lainnya? Apakah dia memiliki tubuh yang abadi, kata Raja Rune Hantu yang berbeda. Para Raja Rune Hantu mengutuk dan meningkatkan intensitas serangan mereka, berusaha membunuh Xiang Shaoyun dengan segala cara. Kini, Xiang Shaoyun berada di ambang terobosan. Dia melarutkan sejumlah besar kristal spiritual di lautan kosmos astralnya, menciptakan aliran energi tanpa henti untuk mendukung terobosannya. Mengaum. Dia mencapai batas tertentu, dan tiba-tiba dia membuka mulutnya, melepaskan raungan harimau yang mengerikan. Raungan yang memekakkan telinga itu bergema di seluruh area, dan Raja-Raja Rune Hantu berjatuhan dari langit. Raungan itu mengalahkan semua serangan yang dilancarkan Raja-Raja Rune Hantu. Xiang Shaoyun merasakan tubuhnya menjadi ringan saat energi astral yang melimpah mengalir melalui meridiannya seperti sungai yang tak berujung. Titik-titik akupunturnya bersinar terang sementara 9 bintangnya mulai beresonansi satu sama lain. Seluruh tubuh bagian dalamnya tampak telah berubah menjadi sungai bintang yang menakjubkan. Letusan berbagai sumber kekuatan seketika menembus batas kemampuannya, mengirimnya ke tahap ke-9 alam transformasi. Saat ia melangkah ke tahap berikutnya, banyak perubahan terjadi. Bintang-bintangnya membesar, dan lautan kosmos astralnya meluas. Selain itu, setiap bagian tubuhnya juga tumbuh dan berkembang. Kultivasi pada dasarnya adalah menggali potensi tubuh manusia, perlahan mencapai kesempurnaan, dan memperoleh umur yang lebih panjang. Itulah sebabnya setiap terobosan akan meningkatkan kualitas tubuh seseorang. Xiang Shaoyun telah mencapai tahap akhir alam transformasi, dan alam langit melayang kini berada dalam jangkauannya. Entah mengapa, masuknya Xiang Shaoyun ke alam transformasi tingkat ke-9 menciptakan pemandangan yang jauh lebih mencolok daripada pemandangan seseorang yang berhasil menembus alam langit melayang. Segala sesuatu di sekitarnya terhempas oleh badai energi yang terbentuk di sekelilingnya saat seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Arus energi hangat beredar di dalam tubuhnya berulang kali, dan luka-lukanya sembuh. Setelah pulih ke kondisi optimalnya, dia meregangkan tubuhnya dengan malas dan berkomentar, pertempuran memang cara terbaik untuk berkembang. Lalu dia menatap Raja-Raja Rune Hantu di sekitarnya. Mereka tertegun oleh raungan itu dan masih tetap tertegun hingga sekarang. Jelas, mereka benar-benar tak berdaya melawan serangan suara. Anggap dirimu beruntung. Karena tuan muda ini sedang dalam suasana hati yang baik, aku akan mengampunimu, kata Xiang Shaoyun, yang tidak ingin membunuh lebih banyak dari mereka tanpa alasan. Dia terus berjalan lebih dalam ke jantung wilayah Rune Hantu. Dia harus mendapatkan batu pembangkit jiwa, dan dia berniat untuk pergi begitu dia mendapatkannya. Bab 299. Bagi manusia biasa, wilayah Rune Hantu adalah tempat yang mematikan. Bahkan para ahli alam raja pun hampir tidak bisa bertahan hidup dalam perjalanan ke tempat ini. Namun, Xiang Shaoyun berani memasuki jantung wilayah Rune Hantu meskipun dia belum menjadi kultivator alam langit. Jika ada yang mengetahui tentang prestasi ini, mereka akan tercengang. Sebenarnya, alasan Xiang Shaoyun berani melakukannya adalah karena ikat kepala jiwa naga neter dan sayap harimau putih yang dimilikinya. Dia juga memiliki perlindungan hantu pemangsa. Sekuat apapun Xiang Shaoyun, dia sendiri tidak akan mampu menghadapi puluhan ribu Rune Hantu. Kematian akan menjadi satu-satunya takdirnya jika dia mencoba itu. Tetapi dengan adanya Devouring Ghost, dia dijamin mampu menembus wilayah Rune Hantu tanpa gangguan. Saat Xiang Shaoyun tiba di tanah kelahiran para Rune Hantu, dia dikelilingi. Namun,
Tak satu pun dari rune hantu itu menyerang. Mereka hanya menatapnya tajam dan memarahinya tanpa henti. Dia tidak mengerti bahasa mereka, tetapi cukup jelas bahwa tak satu pun dari mereka menyambutnya. Karena para rune hantu tidak menyerang, dia pun tidak menyerang. Dia menunggu dengan penuh rasa ingin tahu untuk melihat apa yang akan mereka lakukan. Manusia, kau menerobos wilayah kami dan membunuh rakyat kami. Kau pikir tak seorang pun dari kami bisa berbuat apapun padamu? Sebuah suara tua bergema di kepalanya, datang melalui transmisi jiwa. Para Ghost Rune kemudian menyingkir, memberi jalan bagi seorang Raja Ghost Rune yang tua dan besar. Banyak Ghost Rune berseru kaget ketika melihat Raja Ghost Rune yang baru tiba, mata mereka langsung dipenuhi rasa hormat. Raja Ghost Rune ini tak lain adalah patriark para Ghost Rune. Tentu saja tidak. Orang-orang mulah yang menyerang duluan. Aku hanya terpaksa membela diri, kata Xiang Shaoyun sambil mengangkat bahu. Tidak ada orang baik di antara manusia. Aku tidak peduli mengapa kau di sini, tetapi pergilah sekarang juga. Jika tidak, kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membunuhmu, tuntut Patriark Rune Hantu dengan dingin. Tentu, aku bisa pergi. Berikan aku batu pembangkit jiwa, dan aku akan segera pergi, kata Xiang Shaoyun. Kami tidak memilikinya. Pergi, kata sang kepala keluarga. Ya, aku bisa pergi, setelah kau memberiku batu pembangkit jiwa, kata Xiang Shaoyun. Karena kalian ingin mati, aku akan mengabulkan keinginan kalian. Anak-anak, bunuh dia, perintah sang kepala keluarga. Atas perintahnya, ribuan rune hantu menyerbu Xiang Shaoyun. Mereka tidak lagi takut mati dan tampaknya berniat membunuh Xiang Shaoyun tanpa mempedulikan konsekuensinya. Bahkan seorang ahli alam raja pun tidak bisa tetap tak gentar menghadapi begitu banyak rune hantu. Pada saat ini, hantu pemangsa akhirnya bertindak. Hanya beberapa rune hantu lemah yang berani bertindak gegabah di hadapanku. Mati. Hantu pemangsa mendengus dingin dan mengirimkan gelombang kekuatan jiwa tak berwujud yang menyembur keluar dari kepala Xiang Shaoyun. Kekuatan jiwa membentuk telapak tangan tak berwujud yang menghantam gerombolan rune hantu seperti gunung raksasa. Itu adalah serangan jiwa, dan meskipun rune hantu memiliki kekuatan jiwa yang cukup besar, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hantu pemangsa. Rune hantu berjatuhan satu demi satu, mati dalam jumlah besar. Saat hantu pemangsa melepaskan kekuatan jiwanya, tekanan jiwa yang mengerikan muncul, menyebabkan ketakutan yang hebat di hati rune hantu. Betapa menakutkannya kekuatan jiwa itu, seru patriark rune hantu itu dengan takut-takut. Ekspresi dingin dan acuh tak acuh yang sama terpancar di wajahnya telah hilang. Hatinya diliputi kecemasan, dan dia takut kekuatan jiwa yang baru muncul itu akan menyerangnya juga. Rune hantu secara bawaan peka terhadap kekuatan jiwa. Karena itu, mereka benar-benar tak berdaya melawan mereka yang memiliki kekuatan jiwa lebih kuat daripada mereka. Serahkan batu pembangkit jiwa itu jika kalian tidak ingin ras kalian punah, tuntut Xiang Shaoyun dingin. Tuan muda, tidak perlu bersikap sopan terhadap serangga-serangga ini. Biarkan saya membunuh mereka semua, kata hantu pemangsa. Bagi manusia lain di daerah itu, rune hantu ini merupakan lawan yang sangat sulit. Namun, ada seseorang yang menyebut mereka serangga. Jika berita ini menyebar, akan mengejutkan banyak orang. Lupakan saja. Memusnahkan seluruh ras adalah karma buruk. Fokus saja pada mendapatkan batu peningkat jiwa, kata Xiang Shaoyun sambil menggelengkan kepalanya. Devouring Ghost tidak mengatakan apapun menanggapi hal itu. Dia terus menekan rune hantu, memaksa mereka untuk berbaring telungkup dengan wajah di tanah. Dihadapkan pada prospek kepunahan ras, sang patriark terpaksa menyerah. Tak lama kemudian, sebuah batu pembangkit jiwa dikeluarkan. Xiang Shaoyun menatap batu pembangkit jiwa itu dengan tatapan membara. Batu itu tampak seperti batu biasa dengan warna hitam yang lebih gelap. Banyak ukiran rumit terlihat di permukaannya, dan batu itu memancarkan aura aneh yang memberikan rasa nyaman yang mendalam pada jiwa Xiang Shaoyun. Seolah-olah batu ini memiliki hubungan yang sangat intim dengan jiwanya. Perlahan, didukung oleh aura yang dipancarkan batu itu, kekuatan jiwanya mulai tumbuh. Pertumbuhan itu sangat signifikan, memberinya perasaan bahwa jika dia bisa menyimpan batu ini untuk jangka waktu tertentu, kekuatan jiwanya akan dengan mudah menjadi lebih kuat. Dia dengan tidak sabar mengambil batu peningkat jiwa itu ke tangannya. Sementara itu, ekspresi sedih terpancar di wajah patriark rune hantu, seolah-olah sesuatu yang paling berharga bagi rasnya telah diambil. Xiang Shaoyun merasa agak bersalah melihat ekspresi itu, jadi dia berkata, aku tidak akan menerima ini secara cuma-cuma. Anggap saja air mata air jiwa ini sebagai pembayaranku untuk batu ini. Kemudian dia mengisi botol dengan air mata air jiwa dan menyerahkannya kepada patriark rune hantu. Sang patriark berteriak kaget dan berkata, begitu banyak air mata air jiwa, kau benar-benar memberikannya kepada kami.
Tentu saja. Ambillah, kata Siang Shaoyun sambil mengangguk serius. Patriark Rune Hantu menerima botol itu, ekspresinya kini jauh lebih baik. Tepat ketika Siang Shaoyun hendak pergi, hantu pemakan berkata, "Tuan muda, Anda masih terlalu lemah. Mengapa Anda tidak membawa beberapa Raja Rune Hantu bersama Anda? Anda dapat menjadikan mereka sebagai pengawal Anda. Meskipun kemampuan tempur mereka lemah, serangan jiwa mereka unik. Dengan mereka, tidak ada seorang pun di bawah alam kaisar yang dapat berharap untuk menyentuh Anda. Dan jika Anda dapat membantu mereka menjadi kaisar Rune Hantu, mereka akan lebih membantu Anda di masa depan." Siang Shaoyun tergerak oleh usulan itu. Jika dia benar-benar bisa memunculkan beberapa Raja Rune Hantu, dia tidak perlu lagi takut akan ancaman kultivator alam raja. Tapi aku ragu orang lain akan mengampuni mereka setelah aku membawa mereka keluar, kata Siang Shaoyun. Haha, kau terlalu khawatir. Ghost Rune sama seperti binatang iblis. Siapapun yang mampu menjinakkan satu Ghost Rune tentu berhak menerima bantuan Ghost Rune jinak. Siapapun yang mempermasalahkan itu hanyalah iri padamu, kata Devouring Ghost. Jika kau takut Ghost Rune akan menjadi sasaran manusia lain saat kau mengeluarkannya, kau bisa mencarikan tempat untuk mereka tinggal dan hanya memanggilnya saat kau membutuhkannya untuk bertempur. Bab 300. Siang Shaoyun sangat tergoda oleh saran hantu pemakan. Tapi itu juga sepertinya bukan solusi yang baik. Tentu, aku bisa mencarikan tempat tinggal untuk mereka. Tapi aku harus mencari mereka setiap kali aku membutuhkan bantuan mereka. Jika suatu hari aku menghadapi musuh yang tangguh, aku mungkin akan mati sebelum aku sempat menemui mereka, kata Siang Shaoyun. Ya, itu kekhawatiran yang beralasan. Tapi itu hanya berlaku untuk orang lain. Kau berbeda. Bukankah akan sia-sia jika kau tidak memanfaatkan domain jiwa neter yang kau miliki, kata hantu pemangsa. Hah? Apa hubungannya alam jiwa neter dengan ini? Tanya Siang Shaoyun dengan bingung. Tidak mungkin, apa kau sama sekali tidak tahu tentang alam jiwa neter? Tanya hantu pemangsa dengan heran. Jika aku tahu, mengapa aku bertanya padamu? Kata Siang Shaoyun dengan nada tak berdaya. Dia hanya mengetahui sedikit tentang alam jiwa neter dan belum mampu menemukan lebih banyak rahasianya. Haha, pantas saja. Baiklah, akan kuberitahu apa yang ku ketahui. Seperti lautan kosmos astral, domain jiwa neter dapat digunakan untuk menyimpan barang, tetapi hanya dapat menyimpan barang yang beresonansi dengannya. Contohnya adalah ikat kepala jiwa naga netermu. Rune hantu adalah makhluk hidup, dan mereka memiliki preferensi alami terhadap lingkungan dengan kekuatan jiwa yang kental. Kekuatan jiwa bagi mereka sama seperti energi astral bagi kita manusia. Domain jiwa netermu adalah ruang yang terbentuk dari kekuatan jiwa, dan memasuki domain jiwa netermu hanya akan menguntungkan mereka, kata hantu pemangsa. Siang Shaoyun terkejut sekaligus senang. Benarkah? Dia tidak menyangka bahwa domain jiwa neter akan memiliki fungsi yang begitu menakjubkan. Jika memang demikian, tidak akan menjadi masalah baginya untuk membawa beberapa Raja Rune Hantu bersamanya. Tentu saja. Tetapi mereka akan berkembang dengan menyerap kekuatan jiwa. Jadi jika kau ingin mereka tumbuh, kau juga harus tumbuh terlebih dahulu. Mereka kemudian dapat tumbuh melalui dirimu, kata hantu pemakan. Begitu. Jadi, apa yang perlu saya lakukan untuk membawa mereka ke alam jiwa neter saya? Tanya Siang Shaoyun. Yah, aku tidak tahu. Bukannya aku punya domain jiwa neter sendiri, jawab hantu pemangsa. Siang Shaoyun terdiam sejenak sebelum mencoba memanggil domain jiwa neter. Domain jiwa neter adalah ruang hitam yang secara alami ada di dalam kepalanya. Dengan jiwanya sebagai pusatnya, domain jiwa neter memenuhi ruang di dalam kepalanya, menyebabkan indranya jauh lebih sensitif daripada orang lain. Itulah bagaimana ia memperoleh karunia insting dan visualisasi. Siang Shaoyun tidak pernah mengetahui fungsi Nether Soul Domain sebelum Devouring Ghost memberitahunya, dan itu juga menjelaskan mengapa ada kata domain dalam namanya. Ia memerintahkan alam jiwa Nether untuk muncul dengan pikirannya. Sebuah kekuatan yang tak terlukiskan mulai menyebar di sekelilingnya, dan alam jiwa Nether tampak hidup. Semua rune hantu di area tersebut tiba-tiba membeku. Mata mereka bersinar terang saat mereka mulai memindai area tersebut, mencari sumber rasa nyaman yang tiba-tiba mereka alami. Betapa nyamannya sensasi ini. Ini adalah kekuatan jiwa. Betapa murni dan menakjubkan kekuatan jiwa ini, seru patriark rune hantu itu dengan cemas. Akhirnya, pandangan mereka tertuju pada Siang Shaoyun. Mereka dapat melihat sepetak ruang gelap di sekelilingnya, dan ruang itulah yang memancarkan aura yang beresonansi dengan mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka mulai terbang menuju Siang Shaoyun. Siang Shaoyun tersentak melihat banyaknya rune hantu yang terbang ke arahnya. Tetap di tempatmu. Hantu pemangsa mendengus dingin dan mengirimkan gelombang kekuatan jiwa yang menakutkan,
menekan semua rune hantu dan memaksa mereka untuk berhenti. Xiang Shaoyun memanfaatkan kesempatan itu untuk segera menarik kembali domain jiwa neternya. Dia sekarang yakin bahwa hantu pemangsa benar. Domain jiwa neternya benar-benar dapat menyimpan rune hantu. Dia melangkah maju dan berkata kepada Patriark Rune Hantu, apakah kau merasakan auranya tadi? Ya, itulah perasaan yang paling kita sukai. Mengapa perasaan itu hilang? Tanya Patriark Rune Hantu dengan gelisah. Haha, senang mendengar kalian menyukainya. Itu adalah wilayah pribadiku. Raja manapun di antara kalian yang bersedia menjadi pengikutku boleh tinggal di wilayah itu. Bahkan, ada kemungkinan besar mereka yang bergabung denganku bisa menjadi kaisar di masa depan, kata Xiang Shaoyun sambil tertawa terbahak-bahak. Benarkah? Tanya Patriark Rune Hantu. Baginya, itu adalah tawaran yang sangat menggiurkan. Tentu saja. Tetapi dengan menjadi pengikutku, kau harus meninggalkan tempat ini dan mengikuti perintahku mulai sekarang. Jika kau setuju, aku akan mengizinkanmu memasuki wilayahku, Xiang Shaoyun menyampaikan syarat-syaratnya. Ya, jika kau bisa membawa seluruh ras kami ke wilayahmu dan mengeluarkan kami semua dari sini, kami bisa menyetujui apapun, kata Patriark Rune Hantu dengan penuh semangat. Tunggu dulu, aku tidak bilang aku akan menghabisi semua orang. Aku hanya butuh beberapa raja kalian, Xiang Shaoyun segera mengklarifikasi. Dia bahkan tidak bisa membayangkan kepalanya dipenuhi rune hantu. Apa yang harus dia lakukan jika mereka memutuskan untuk menguras semua kekuatan jiwanya? Hal itu membuat Patriark Rune Hantu ragu-ragu. Tidak bisakah kau membawa kami semua pergi? Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak menolak, suara hantu pemangsa terdengar, lebih baik lagi jika kau mengambil semuanya. Kau bisa memindahkan mereka ke tempat lain setelah meninggalkan tempat ini. Di masa depan, kau akan memiliki pasukan rune hantu yang kuat, pasukan yang mampu menanamkan rasa takut di hati semua musuhmu. Kata-katanya menggoda Xiang Shaoyun, yang sebelumnya tidak pernah berpikir sejauh itu. Tapi aku khawatir mereka akan menghabiskan seluruh domain jiwa neterku, kata Xiang Shaoyun. Kau meremehkan domain jiwa neter. Domain itu tidak selemah itu. Bawa saja mereka semua bersamamu. Kau masih memiliki kolam mata air jiwa yang dapat kau gunakan untuk memberi mereka makan, jadi kau tidak perlu khawatir untuk saat ini, kata hantu pemakan. Tentu saja, akan lebih baik bagi mereka jika kau dapat berkembang dengan cepat. Xiang Shaoyun akhirnya mengambil keputusan dan berkata, baiklah, aku akan menerima semuanya. Lalu dia berkata kepada Patriark Rune Hantu, aku bisa membawa kalian semua bersamaku, tetapi setelah pergi, aku akan memindahkan kalian semua ke tempat lain. Wilayahku hanya akan diperuntukkan bagi yang terkuat di antara kalian. Baiklah. Kita bisa menyetujui apapun asalkan kita bisa meninggalkan tempat ini, kata Patriark Rune Hantu itu, penuh dengan kegembiraan. Bagus. Kumpulkan semua orang. Aku akan membawa semua orang keluar dari tempat ini, kata Xiang Shaoyun. Patriark Ghost Rune mulai memerintahkan semua Ghost Rune untuk berkumpul. Jeritan aneh dari rune hantu mulai bergema di mana-mana saat mereka berkomunikasi satu sama lain, sangat menakutkan manusia yang tidak tahu apa yang sedang dilakukan rune hantu tersebut. Dalam ketakutan mereka, manusia bersembunyi di manapun mereka bisa dan memutuskan untuk tidak melakukan apapun sebelum mereka tahu apa yang sedang terjadi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.